Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada banyak ini nih kendala ya, teknis. Pertama lupa. Yang kedua tadi mati listrik yang nyambung ke IndiHome. Di rumah ada 2 gardu, jadi yang gardu 1 mati tuh. Yang kedua, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, sama kepada ketua porsi kita yang selalu muda dan insya Allah tetap muda semangatnya. Kemudian Pak Haji Wiryawan, Pak Soli dan yang lain-lainnya, saya Dadang, ini Teh Epin. Semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh ya, Budiah, alhamdulillah, makasih atas bantuan supportnya. Ini bukunya sudah belum ya? Sudah ya. Ini share screen kelihatan? Share screen kelihatan? Iya. Makasih Bu. Alhamdulillah. Kita langsung saja. Jadi ini target kita sudah dijelaskan kemarin ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, tinggal dibaca aja. Kalau di buku itu ada yang buku terbaru di halaman 21 ya. Nah, di buku terbaru yang warna biru ini halaman 21, tinggal dibaca. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya 5 kali pertemuan selesai ya, atau 4 kali pertemuan selesai sebenarnya semuanya. Kalau dimulainya jadi jam 10 salah saya. Nah, kita bahas ke nomor 2 dulu ya, nomor 2 ya. Nomor 2 itu, nomor 1 lewat dulu ya, karena nomor 1 itu hanya dampak saja. Nah, yang paling penting bagaimana baik orang yang pernah belajar bahasa Arab ataupun belum, mohon maaf sebelumnya, saya mulai dari 0 gitu ya, karena khawatir kalau saya langsung ke tangga kedua, ketiga, bagi sebagian orang mungkin tidak paham. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa ya. Ya, bagi yang pernah belajar bahasa Arab ya disimak saja. Atau bahkan mungkin ini tidak ada dalam teori pembelajaran bahasa Arab ya, karena sebagai penghantar saya menggunakan cara lain yang walaupun ujungnya nanti sama ya. Pokoknya disimak aja dulu ya, dikosongkan pikiran hatinya sehingga kita bisa menerimanya dengan sebaik mungkin. Baik, nah nomor 2 itu adalah menguasai bagaimana sebuah kalimat ya, sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia ada kalimat. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Ini kebaca ya. Nah, ini bahasa Indonesia ada kalimat begini. Saya sedang belajar. Tutup nih. Ya. Ini banyak muncul ini nih. Nah, ini kalimat bahasa Indonesia. Saya sedang belajar menerjemahkan Al-Quran dengan harapan Allah menganugerahkan rahmatnya. Ini bahasa Indonesia. Kalimat ini terdiri dari kata-kata. Sama halnya dengan kata-kata dalam bahasa Arab. Dalam hal ini ayat Al-Quran. Innalladzina yatluna kitaballah, atau innalladzina qalu rabbunallah, atau innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim andaratahum am lam tunzirhum la yu'minun, atau yang lainnya. Itu adalah terdiri dari rangkaian kata ya.
Kalau bahasa Indonesia untuk menentukan kata gampang, lihat aja spasi atau kita nggak usah belajar ya. Tapi kalau bahasa Arab, saya yakin tidak semua orang bisa. Ya, seperti halnya kemarin di tes, ya, misalkan ini nih, ini tidak semuanya bisa nih. Misalkan ayat ke-9, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini kan ayat, ini kan kalimat. Kalimat ini terdiri dari kata-kata. Kalau saya suruh menghitung, mungkin jawabannya ada yang salah, mungkin juga ada yang benar. Nah, bagaimana cara agar kita mudah untuk menghitung kata tersebut dan tidak salah? Nah, saya berpikir dengan sangat-sangat keras gimana nih caranya supaya seorang dari nol bisa mengetahui setiap kata seperti mudahnya mengetahui setiap kata dalam bahasa Indonesia. Nanti ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan ditunjukkan dengan spasi. Saya spasi pergi, spasi ke kantor atau belajar, spasi dan lain-lain. Nah, saya waktu ke Madinah, ya, Madinah, masuk ke toko buku, pas lihat ada Al-Quran, saya pegang tuh Al-Qurannya di mana? Ada di lemari buku. Al-Quran. Nah, Al-Quran ini menariknya adalah ada pengelompokan ayat yang sangat jelas. Ada pengelompokan kata ya yang sangat jelas. Seperti contoh, misalkan di sini lihat buka di kalau di buku halaman 25 ya. 25. Ini sebenarnya scan. Halaman 25 tuh ya. Halaman 25 ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada bukunya nggak? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu ada pengelompokan kata yang jelas. Nah, biar besar. Ada pengelompokan yang jelas sehingga saya scan, hasil scan-nya dicantumkan dalam lembaran materi latihan ini. Ini untuk menghantarkan saja. Atau lebih lengkapnya coba di halaman 157 di lampiran tuh bagi yang buku biru ya. Saya megang buku biru aja. Nah, 157, 158 sampai 161. Nah, ini ada pengelompokan kata yang menurut saya enak nih kalau dibikin latihan. Nah, makanya saya scan, ini hasil scan ya. Nah, gitu ya. Ini ada 30 juznya. Nah, untuk menghantarkan awal, mohon izin kepada semuanya. Saya menggunakan metodologi ini sebagai sebuah penghantar saja, ya, sebagai sebuah penghantar untuk memudahkan. Oke, bagaimana caranya? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia lihat spasi. Nah, saya gunakan spasi dulu ya, sebagai penghantar. Nah, contoh nih. Nah, ini. Apa persamaan dan perbedaan kalimat di bawah ini? Saya pergi ke kantor bersamaan dengan teman-teman seprofesi saya. Dengan yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Persamaannya apa? Sama-sama kalimat, ya. Perbedaannya apa? Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Arab, Al-Qur'an. Nah, lihat pengelompokan katanya, ya. Nah, ini juga sama ya. Satu ini hasil scan dimasukkan di sini. Lihat pengelompokannya ya. Nih, lihat pengelompokannya. Ya. Oke, ini bahasa Indonesia ya. Ini ada kalimat. Jadi caranya adalah satu, gunakan mata atau gunakan penglihatan. Kalau ada jarak antara satu lafaz dengan lafaz lainnya berarti spasi. Contoh, persatuan spasi umat, spasi Islam, spasi adalah, spasi salah, spasi satu, spasi faktor, spasi kemenangan, spasi. Nah, gitu ya. Ini bahasa Indonesia. Coba dalam bahasa Indonesia ini ada berapa kata?
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini persatuan umat Islam adalah salah satu faktor kemenangan. Ini ada 8 kata dalam bahasa Indonesia kalau menggunakan spasi. Nah, karena ada pengelompokan yang jelas di Al-Quran yang saya beli di Madinah itu, ya, maka saya masukkan ke sini, ya. Contoh, kalau di buku silakan atau lihat di depan juga nggak apa-apa. Contoh, ini ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kan kalimat. Ada berapa kata? Kalau lihat spasi ada berapa coba? 1, alhamdulillah spasi. 2, lillahi spasi, 3 robis spasi, alamina spasi. Jadi kalau menggunakan metodologi bahasa Indonesia berarti alhamdulillahirabbil alamin ada berapa spasi? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Alhamdulillahirabbil alamin ada 4. Nah, untuk sementara saya pengen coba dibuka bukunya, ya. Dibuka di bukunya. Halaman berapa? Atau ada yang beda bukunya enggak? Ini semuanya punten. Ada yang beda bukunya? Tolong angkat tangan yang beda bukunya. Biar saya enggak ini. Halamannya berapa, Ustaz? 1, 2 halamannya halaman di sini, Bu. Bentar. Halaman 157, Bu, untuk latihan. Ada yang beda bukunya? Boleh disesuaikan, dicari saja di lampiran. Ya, latihan pemisahan kata. Oh iya. Iya, 1 latihan pemisahan kata. Ini suaranya ada yang berisik ya? Halo? Ya berisik banget. Kipas itu. 157. Coba lihat. Sekali lagi, kalau ada jarak antar satu lafaz dengan lafaz lainnya berarti spasi. Contoh, 157. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan satu kalimat, satu ayat. Bismi spasi, Allahi spasi, Ar-Rahmani spasi, Ar-Rahimi spasi. Alhamdulillah spasi, Lillahi spasi, Robbi spasi, Al-Alamina spasi. Ar-Rahmani spasi, Ar-Rahimi spasi. Maliki spasi, Yaumi spasi, Ad-Dini spasi. Nah gitu ya. Iyaka spasi, na'budu spasi. Nah, wa kalau wa sendiri ya, wa spasi. Iyaka spasi, nasta'inu spasi. Tolong pakai pensil ya. Ini gampang. Dispasiin mulai dari ayat barusan aja. Ayat ke 2, 3, 4. Ayat keempat atau ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mulai dari situ sampai waladhdallin. 3 ayat. Tolong semuanya ya, bagi yang pegang pensil dan bukunya, tolong dibikin garis seperti di depan ini. Alhamdulillah spasi, lillahi spasi, Robbi spasi, Al-Alamina spasi. Dibikin garis seperti ini ya. Nah, ini bikin garis seperti ini. Ya, kalau ada jarak bikin garis saja ya. Nah, gitu. Nah. Tolong ayat ke 5 sampai ayat ke-7, 3 ayat. Nah, boleh dikerjakan dulu ya. Nah, nanti di ini ada berapa orang nih? Tolong 3 ayat saja dikerjakan. Nah, kita ikutin saja dulu nanti. Ini jadi saya nih karena dianggap yang gini mah gampang, jadi kadang sebagian ya atau ada peserta yang menyepelekan. Supaya ilmunya dapat, kita kosongkan dulu, pokoknya ikutin aja dulu ya.
Udah belum? Jangan. Nggak tahu nanya. Nih. Perintahnya bisa dipahami nggak? Kalau belum paham boleh tanya. Udah? Nah, yang pernah ikut pasti udah lebih paham. Di laptopnya suka dipakai Marwah, jadi namanya Marwah, ini belum sempat diganti. Nah, udah. Boleh siapa ya? Ada Teh Epri di sini atau Pak Haji Soni ada? Pak Haji Soni, tolong ayat kelima. Ihdinas Ustaz ya? Iya Kak, iya Kak. Oh iya kana. Iya. Iya spasi. Ya. Na'budu spasi. Was spasi. Iya betul. Spasi. Nasta'in spasi. Ya, begitu ya. Siapa nih? Bu Endang, boleh Bu Endang? Ayat berapa Ustaz? Ayat selanjutnya, Ihdina. Ihdina. Sirata spasi. Al-mustaqim spasi. Ihdina spasi, as-sirata spasi, al-mustaqim spasi. Teh siapa nih? Teh Eplin, boleh Teh Eplin? Sirata, ada Teh Eplin? Asirat. Sirata. Alazi. Ya, sirata spasi. Spasi. Aladina. Ya. Spasi. Aladina. Spasi. An'amta. Spasi. Alaihim. Spasi. Ghairil maghdubi. Goiri spasi. Ghairi spasi. Alaihim. Al-Maghdubi. Spasi. Ya, Al-Maghdubi spasi ya. Al-Maghdubi spasi. Alaihim spasi. Walat dolin. Wa spasi, la spasi. Wa spasi. Oh, ya. Kalau wa itu dipisah. La spasi, abdolina spasi. Oh ya, wa spasi, lat dolin. Spasi, iya. Nah, sekarang Maaf lagi ini tamu. Iya, gak apa-apa. Ibu dia boleh. Nah, tanpa dikerjakan nggak apa-apa. Ayat kedua surat Al-Baqarah, dalika. Ibu dia ada? Ibu dia ada nggak? Hanif siapa nih Hanif? Ya sebentar ini. Oh ya. Maaf. Maaf. Ada gangguan. Iya. Al-Baqarah ayat kedua, dalika kita Bu alif lam mim dilewat. Oh. Dalika spasi, alkitabu spasi, la spasi, roibo spasi, fihi spasi, huda spasi, ilmutakin spasi. Iya. Begitu. Enggak apa-apa. Hanif Marzuki. Siapa nih? Ya Ustaz. Boleh Pak. Lanjutin walaupun belum. Ayat berapa Ustaz? Ayat ketiga. Ayat ketiga. Iya, kayak tadi. Ayat apa? Ketiga Al-Baqarah. Ada bukunya nggak Pak Hanif? Pegang buku nih Ustaz. Pegang buku nggak? Depannya apa? Kenapa? Aladzina Pak Hanif. Aladzina. Iya, alladzina yu'minuna. Alladzina Spasi. Yu'minu spasi. Bil ghaibi spasi. Di spasi. Enggak, bil ghaibi spasi. Al-ghaibi spasi.
Wa spasi yuqimuna Nah, spasi as-sholata spasi as-sholata yuqminun spasi. as-sholata spasi wa spasi mimma spasi rozaknahum spasi Spasi hum rozaknahum yuqminun. spasi. Oke. Mohon izin. Kalau ada jarak berarti spasi. Kalau tidak ada jarak berarti enggak, kecuali beberapa lafaz seperti wa, la gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti rozaknahum. Rozak ya. Dijelasin mengenai wa dan la itu belum dijelasin sehingga di sini tidak ada spasi. Iya, betul. Ya, seakan-akan wa yuqimunas itu satu spasi. Iya. Jadi Karena kata belum. iya. Jadi kalau ada huruf wawu, wa itu satu spasi saja. Nemuin wa berarti spasi aja. Gitu ya. Wa yang ada tasdidnya ya, kecuali kalau wa-nya nggak ada harokatnya, nggak ada harokat fathahnya berarti bukan. Wa kalau ada huruf wa fathah berarti spasi. Kalau bukan fathah berarti bukan. Ya. Wa yang fathah. Begitupun la yang panjang ya. La wala itu berarti spasi. Ya, oke. Gitu ya. Untuk sementara itu aja dulu. Untuk sementara. Mbak Evelyn Misrok Kalbi. Pak siapa nih? Pak Nanang. Nah ini ada? Ada Ustaz. Pak Nanang boleh. Ayat ke Selanjutnya. Oke. Wa spasi alladzina spasi yu'minuna spasi bima spasi unzila spasi ilaika spasi wa spasi ma spasi unzila spasi min spasi qoblika spasi wa spasi bil akhirati spasi hum spasi yuqinuna spasi. Alhamdulillah, mantap. Berarti paham. Nah, begitu ya. Ini kan belum dikerjakan. Kenapa saya singkat saja? Karena ini sebenarnya gampang, ya. Karena kita orang Indonesia. Terakhir, Pak siapa? Pak Luki ya? Ada Pak Luki juga nih. Pak Luki. Pak Haji Luki ada. Ada. Pak Haji Luki ada nggak? Barera, ada Barera nih. Barera ada nggak? Halo? Halo? Mana? Halo? Punya bukunya nggak Barera? Mbak Silvi ada? Nggak ada kayaknya, Pak. Mbak Silvi ada? Ada, Pak. Mbak Silvi boleh. Ulaika spasi, ala spasi, hudan spasi, min spasi, robihim spasi, wa spasi, ulaika spasi, humu spasi, muflihun spasi. Al-muflihun. Al-muflihun. Ya. Spasi begitu. Coba dibuka halaman 158, halaman berikutnya. Ya. Di situ ada lembaran-lembaran, ya, hasil scanning. Kalau saya lanjutkan sampai halaman 161, kira-kira ada kesulitan nggak untuk seperti tadi, untuk membuat spasi? Saya kira nggak ada kesulitan ya. Sepakat nggak deh? Maaf Ustaz, dijelasin yang banyak yang pemula termasuk saya mengenai spasi wala dan lain sebagainya, kan ada huruf yang memang itu tidak bisa disambung. Iya, betul. Seperti itu dulu. Iya. Kasih. Ya, untuk sementara penjelasannya, kalau ada huruf wawu berharokat fathah, maka itu spasi. Begitu aja dulu. Begitupun kalau ada la yang ada alifnya, artinya la-nya panjang, juga spasi, gitu ya. Untuk sementara itu aja dulu. Hanya dua, Ustaz?
Ya, itu ada. Ustaz, maaf bertanya Ustaz, yang Ya, ini berarti beda sama yang kemarin kan Ustaz ya? Kalau kemarin kan ada kata bantu disebutkan juga ya. Maksudnya dipisah ya juga. belum ya? belum. Gitu ya? Belum. Ya. Oke. Ya. Oke, begitu ya. Untuk sementara itu dulu Bu, untuk sementara biar tidak melebar ke sana kemari dulu maksud saya. Walaupun nanti dijelaskan sebenarnya. Gitu ya. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak? Kalau tidak ada kesulitan, saya cukupkan segitu. Tapi kalau ada kesulitan boleh. Kalau disuruh membuat spasi berapa lembar nih, 3 lembar setengah ini, kira-kira ada kesulitan nggak? Feeling saya sih nggak ada kesulitan karena ini pengelompokannya jelas. Nah, gitu ya. Nah, baik. Coba lihat ke layar. Nah, ke layar. Tolong dihitung ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada berapa kata yang harus diterjemahkan berdasarkan spasi saja satu. Ada berapa kata? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada berapa kata nih? 3, 4. 4 ya. Berapa jumlah spasi itulah lafaz ya. Alhamdulillah 1, alillah 2, Robbi 3, al-alamina 4. Gitu ya. Berdasarkan spasinya ya. Dari Ya. 4 kata. Ya, berdasarkan spasi ada 4 kata. Coba kalau berdasarkan spasi ya. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa kata tuh? Lihat di buku. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa kata? 4. 1, 2, 3, 4 ya. Coba lagi, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada berapa spasi? 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 100 tes Sufi. Iya. Itu memang udah dijarakin ya Ustadz ya? Enggak, ada Al-Quran. Tidak ada jaraknya, yang buku baru ada jaraknya. Iya, buku lama juga ada. Ya, Ada, ini ada jaraknya, jadi itu memang sudah dibuat ini ya, betul. dibuat berjarak, jadinya bisa memudahkan gitu ya Ustadz ya? Iya, tapi bukan saya yang bikin jaraknya. Itu ada Al-Quran 30 juz, itu terbitan Madinah. Oh gitu. Nah, saya punya Al-Quran. Iya, Madinah itu. Saya beli di Madinah itu Quran ini. Ini kan bukan tulisan saya. Ini hasil scan ya. Oh, Iya. ya. Nah, pertanyaannya, Alhamdulillahirabbil alamin, apakah ada 4 kata? Pertanyaannya. Jawabannya tidak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin bukan 4 kata. Ya. Termasuk dari kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin bukan 7 kata ya. Jawabannya banyak ya. Makanya ini hanya penghantar saja, pelan-pelan. Kenapa bukan 4 kata? Ya sama saja dengan ini yang bahasa Indonesia. Contoh, persatuan umat Islam adalah salah satu faktor kemenangan. Kan sebenarnya di situ bukan hanya kata dasar saja yang ada di kalimat tersebut. Contoh, persatuan, kata dasarnya apa? 1 ya. Kemenangan, kata dasarnya apa? Menang. Iya. Ada huruf yang ditempelkan di depan, ditempelkan di akhir. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut imbuhan awal dan imbuhan akhir. Nah, kalau mengikuti teori bahasa Indonesia, sebenarnya hampir sama posisi penyimpanan hurufnya. Contoh, alhamdulillah. Coba kata dasar dari alhamdulillah apa? Ada yang tahu nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kata dasarnya apa? Hamdun ya, hamdun. Ya, hamdun. Ya. Nah, hamidah atau hamdun itu kata dasar dari alhamdulillah. Tapi kenapa ada huruf yang ditempelkan di depan huruf kata dasar, yaitu alif lam, ya, alif lam, ya, alif lam tuh.
huruf-huruf ditempelkan di depan. Contoh lagi, lillahi, kata dasarnya apa? Ini aja kamu tulis lagi. Allah. Allah ya. Allah. Nah, tapi ada huruf yang ditempelkan di depan, yaitu huruf apa? Lam. Li ya, li. Lam. Li. Li itu nyatu tuh dengan lafaz Allah. Nah, nulisnya. Maka kalau ngikuti teori bahasa Indonesia ya, imbuhan awal dalam bahasa Indonesia itu ada berapa coba? Meber, per, ter, se, di, ke, ker. Pokoknya imbuhan awal lah itu ya. Huruf-huruf yang ditempelkan di depan. Oh gitu. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, walaupun istilahnya beda ya, tapi penempelan huruf di depan itu ada. Ya. Ada huruf-huruf yang ditempelkan di depan ya, untuk mempermudah kita saja ya. Ini jangan dijadikan sebuah kaidah. Untuk mempermudah kita saja dalam belajar, maka saya teliti ya, ternyata ada huruf-huruf yang ditempelkan di depan ya. Balik. Nih, ini ada huruf-huruf yang ditempelkan di depan. Hurufnya ada berapa? Saya alfa kabi Allah. Iya. Nih, ini ada berapa? 10. 10. Di buku coba lihat ada berapa? Halaman berapa? Halaman 21 sebentar. Halaman 28 kayaknya. Halaman 27 28. Iya, di halaman 28 lebih jelasnya ya. Iya. Nah, Di 27 agak ini nih. Coba dibuka halaman 28. Itu ada 10 kata. Satu huruf apa? Li ya. Li. Nah, 2 lam mati. Mati. Iya. 3 sa. 4 ya. 5 al. 6 fa. 7 ka. 8 bi. 9 a. 10 la. Nah, ada 10 nih. Ini huruf-huruf yang biasa ditempelkan di depan nih. Sebelum kata dasar itu ditempelkan di depan. Saya alfa kabi ala. Disingkat itu. Saya alfa kabi ala. Iya. Ini bahasa Indonesia campur Sunda. Lio saya alfa kabi ala. Ini apa tuh? Jadi cerita, ini saya bikin kisah ya. Kalau kuantum itu kan ada kisah biar nempel ke otak. Ya. Jadi ceritanya begini. Ada seorang majikan nyari khodimat ke yayasan. Nah, khodimat ya pembantu ke yayasan. Ternyata ada orang Ciamis, khodimatnya. Bu, ini ada Bu satu khodimatnya, namanya siapa? Namanya Biala. Orang Sunda kan Bibi ya, Biala. Cuma aku yang boleh. Aku yang boleh, katanya 10 menit lagi aku boleh. Siapa tuh ya? Namanya khodimatnya siapa? Biala. Biala. Akhirnya dibawalah itu khodimat. 3 bulan khodimatnya kabur. Biala tuh kabur. Bahkan tanpa permisi. Nah, merasa dirugikan, pemajikan ini datanglah ke ibu yayasan tadi. Bu, 3 bulan yang lalu saya ngambil khodimat di sini. Oh ya? Siapa namanya? Oh, namanya Biala khodimatnya. Oh, kalau Bapak siapa? Ini suaminya kebetulan yang datang. Oh, saya namanya Pak Jalil.
Oh baik. Sebentar ya Pak ya, nanti saya cek dulu di buku apakah ada nama Biala. Nah, karena yang dulu ngambilnya istrinya, sekarang suaminya. Jadi di yayasan tuh agak ya baru kenal dengan Pak Jalil ini. Akhirnya dibolak-balik, gak ketemu di buku besar ya. Daftar yang pembantu dikeluarkan itu, yang sudah disalurkan. Akhirnya kata ibu yayasan, Pak, mohon maaf, saya nggak ada. Ya terus gimana solusinya? Ya nggak tahu, pokoknya saya nggak bisa ganti rugi. Oh ya nggak bisa dong Pak, kata Pak Jalil. Saya kan udah bayar mahal ke sini. Ya habis gimana? Kita kan belum ketemu juga. Nah akhirnya antara Pak Jalil dengan ibu yayasan ini saling berargumen. Nah ibu yayasan emosi. Kalau tadinya nyebut Bapak, sekarang dengan tegas ibu yayasan bilang ke Pak Jalil, karena lagi emosi maka huruf akhirnya aja yang disebut. Nah, apa kata ibu yayasan? Nah, kata ibu yayasan itu ini nih. Lil, maksudnya Pak Jalil, saya, alfa, lupa atau nggak tahu. K itu ke, maklum orang Sunda, kalau lagi emosi, suka datang watak Sundanya. K itu ke, Biala namanya Biala. Jadi apa kata ibu yayasan? Lil saya, alfa, K, Biala. Apa kata ibu yayasan coba? Saya alfa, K, Biala. Iya, Lil saya, alfa, K, Biala. Nah, itu kata ibu yayasannya tuh. Biar mudah ya, biar mudah. Cerita itu tuh biar mudah. Itu cerita fiktif itu. Lil itu Pak Jalil itu ya Pak? Iya, Lil itu Pak Jalil. Oh. Saya itu saya. Saya. Alfa lupa atau nggak tahu. Ke. Ya, Biala nama orang, Biala. Nah, kisah tadi itu fiktif hanya untuk cantolan saja di otak. Apa kata ibu yayasan? Lil saya, alfa, K, Biala. Iya. Contoh huruf kolkolah, ada berapa huruf kolkolah? Kolkolahnya. Kolkolah ada huruf berapa? Oh, saya Pak beli baju apa? Ya, di toko baju, di toko baju. Di toko baju. Ya, dal, to, ba, jim. Iya. Jadi tidak akan tertukar kalau dibikin cerita di toko baju. Kolkolah. Kalau ini apa? Lil saya alfa K, Biala. Lil saya alfa K, Biala. Tolong Ustadz dijelasin alifnya yang ada hamzahnya dengan yang di buku tidak ada hamzahnya. Iya. Jelasin. Nah, ini coba dihitung dulu, mohon maaf dihitung dulu. Lihat ke layar. Tolong dihitung dulu. Lil saya alfa K, Biala ada berapa hurufnya? Satu apa? Satu. Li ya. Dua, lamati. Ya. Tiga, sa. Empat, ya panjang. Lima, al. Enam, fa. Tujuh, k. Delapan, bi. Sembilan, a. 10, la. Nah, 10 la. Dikumpulkan dalam kalimat apa? Saya K, Biala. Biala, maaf. Lil saya alfa K, Biala. Lil saya Alfa orang selain Sunda mungkin agak susah. Maksud saya Ustaz, maaf, yang alif ini K, Biala itu bedanya di buku tidak ada hamzahnya, itu yang perlu dijelasin. Okay. Iya, apa bedanya alif yang ada hamzahnya dengan alif yang tidak ada hamzah? Iya. Oke, lihat ya di buku. Tidak ada hamzahnya di atas. Ini suka hang mulu nih. Nah. Huruf ini ditempelkan di depan kata dasar, ya. Setelah spasi, maka cek di depannya ada huruf yang 10 ini enggak? Ya.
Nah, ketentuannya, nah penjelasan kata Ibu barusan, ya. Ketentuannya apa? Satu, harus berada di awal. Contoh alhamdulillah, ada nggak alhamdulillah? Ada. Ada alif lam nih, al ya, ya, ini al ya. Alif lam itu nyatu ya. Al. Alhamdulillah. Lillahi. Matematika. Lillahi ada nggak lillahi? Alhamdulillah. Li ada lillahi li-nya tuh. Nah, gitu ya. Alhamdulillahi Robbi ada nggak? Robbi. Berarti akhiran gitu. Bi. Awa. Robbi nggak ada. Nah, Robbi bi-nya kan di akhir berarti bukan. Ini kan syaratnya nih harus berada di awal. Ya, harus berada di awal. Robbinya di awal di akhir. Bi-nya. Bi-nya di akhir. Di akhir berarti bukan ya. Bi-nya harus di depan. Robbi al-alamina ada nggak? Ada. Alif lam. Nah, jadi syaratnya itu harus berada di awal. Ya. Yang kedua syaratnya tidak boleh berubah cara bacanya. Nah gitu Bu. Jadi li itu harus li aja, nggak boleh lu. Kalau lu berarti bukan ya. Nah, kalau la baru boleh. Lam mati itu harus lam mati saja. Jadi kalau lamnya tidak mati berarti bukan. Ada pensil. Nah, gitu ya. Sa juga kalau su atau si berarti bukan. Ya kalau pendek ya-nya berarti bukan. Al harus al, nggak boleh ul, nggak boleh il. Fa-nya harus juga gitu, fa. Fabi ayi. Nah, fabi ayi ala. Nah, itu tuh fa-nya itu tambahan tuh. Ya. Maka. Nah. Ka juga harus ka bunyinya, nggak boleh ki atau ku. Bi juga demikian. A juga harus ada harokatnya. Kalau tidak ada harokatnya berarti bukan. La juga harus ada harokatnya la. Kalau lu berarti bukan. Kalau li ya termasuk yang di depan itu. Nah, gitu ya. Tidak boleh rubah cara bacanya. Yang ketiga, tidak boleh rubah panjang pendeknya. Contoh ya itu panjang. Kalau ya-nya pendek berarti bukan. Sa itu pendek. Kalau sa-nya panjang berarti bukan. Nah, tidak boleh rubah panjang pendeknya. Yang keempat, tidak ketemu huruf mati. Kecuali sudah mati duluan. Maksudnya mati duluan apa? Nih, alhamdulillah. Lamnya kan mati ya? Ya. Ya, itu mah karena nyatu dengan alif lam, maka nggak apa-apa. Jadi kalau huruf yang lain tidak boleh ketemu huruf mati kecuali mati duluan. Yang mati duluan apa aja? Satu alif lam, lam, al itu. Atau lam mati. Lam mati itu contoh kalau dalam ayat surat An-Nisa ayat ke-9. Wal yakhsha. Nah, lamnya mati tuh. Wal yakhsha. Wau spasi la-nya itu huruf yang ditempelkan di depan. Gitu ya. Syarat 4. Coba tolong tadi buka di lampiran latihan 1 ya. Ya. Contoh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, ayat kedua, ar-rahmanirrahim. Ar-rahman spasi. Ada nggak latihan pemisahan kata latihan 1? Ada. Di buku ya. Ayat ketiga, ar-rahman spasi. Ada nggak alif lam di depan? Alif lam ada ya. Al. Ar-rahman. Ya, al. Ar-rahim spasi ada nggak alif lam? Ada. Berarti itu alif lamnya dibuletin tuh. Pakai pensil itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Kemudian dari depan juga alhamdulillah, alnya juga lillahi, li, robbi nggak ada, al-alamina, gitu. Nah, ayat keempat, maliki. Maliki ada nggak? Dil saya alfa kabi ala ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti bukan ya. Yaumi, ya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, ya itu pendek di sini atau mati. Yaum. Di situ kan ada tapi panjang, berarti nggak ada. Adi ini ada nggak? Al ini. Al. Nah, alif lam ya.
Iyaka ada nggak? Iya. Ini nggak ada i. Iya, nggak ada ya. Ada Kalau a ini ya. kalau A yang ada juga A nih, di A. 9a. Iya, na'budu ada nggak? Nah, budu nggak ada. Nggak ada, wa nggak ada, iyaka nggak ada, nasta'inu ada nggak? Nasta'in nggak ada. Nggak ada. Ihdina ada nggak? Ih nggak ada. I nggak. Nggak, I bukan ya. Kalau I bukan, kalau A baru. Ya. Apalagi ini ketemu mati. Nggak, bukan. As-sirata, ada nggak? Al Alif lam ada. Al-mustaqimah ada nggak? ada. Ada. Sirata ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Alladzina ada nggak? Al ada. Ini kecuali ya. Alladzina khusus ya. Bukan ya. Aslinya memang dari sananya begitu. Oh iya, orang-orang yang. Iya, orang-orang. Dia punya arti sendiri. Kecuali ya. Jadi nggak termasuk ya. Enggak termasuk ya. Enggak termasuk ditempel di depan. Dia satu kata yang utuh. Yang diawali dari alif lam. Iya. Iya. Alati, aladi, aladina. Itu memang satu kata yang utuh dia. Di kamus juga Aladina ya. Aladina di kamus juga. An'amta ada nggak? Ada. An'amta ada nggak? Nggak ada. Ada tuh bi ala, tapi ini ketemu huruf mati nun an. Nggak ada. Ya, berarti tadi syaratnya ada. Ya, tidak ketemu huruf mati kan syaratnya tuh. Nah, tidak ketemu huruf mati ya. Iya, berarti an bukan. Ya. Alaihim ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Al Ghairi? Nggak ada. Nggak ada. Al Maghdubi? Ada. Ada. Al. Alaihim? Nggak ada. Nggak ada. Wa? Wa berdiri sendiri tadi. Iya, dari berdiri sendiri nggak ada ya. La? Nggak ada. Nggak ada, ya. Panjang dia. Sebentar, wa itu ada kan, tapi berdiri sendiri gitu mas. Oh, enggak, wa nggak ada. Lil saya apa kabiala kan nggak ada. Lil saya fakabialanya nggak ada ya? Nggak ada wa-nya. Oh iya. Ya, la, ada nggak la? Nggak ada. Nah, nggak ada karena la-nya di sini panjang. Iya. Ad-dallin ada nggak? Alif lam. Alif lam, iya. Itu. Coba. Masih rancu yang ini Ustaz. Itu artinya yang wa dengan la. Kan berdiri sendiri tadi. Iya, Tidak termasuk di sini. Iya, nggak termasuk memang. Artinya sendiri gitu. Iya. Ya berdiri sendiri aja. Wa itu kan ya ada artinya. Wa itu dan la tidak. Oh. Itu yang harus dijelaskan. Nah, sekarang tolong dibuletin kalau ada tadi yang ditempel di depan lihat saya apa kabi ala. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau dari bismillah. Alif lam mim tapi awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tolong dibuletin huruf-huruf yang ditempelkan di depan. Yang masuk kategori huruf yang ditambahkan di awal. Tolong ayat 1, 2, 3, 4, 5 Al-Baqarah. Alif lam mim nggak ada. Nah, boleh dikerjain dulu, dibuletin aja. Alif lam. Dibuletin biar cepat. Robi. Nggak usah disebutin. Nggak ada. Dikerjain. Nah, udah belum? Sampai ayat berapa nih? 5. Nah, ini lokasinya bos. Yang sertifikat itu ini lokasinya. Saya ada di atas nih. Di
Alif lam. Tolong dibikinkan dulu, dibuletin aja. Udah? Sudah? Kalau sudah, ya nggak apa-apa. Disambil saja. Ini mohon izin, maaf. Bayangin tuh. Pak siapa ini? Pak Nanang ada? Pak Nanang? Ada Ustaz. Ini saya sembarang aja ya, karena yang munculnya Bapak. Ada Ustaz. Caranya begini Pak, caranya. Saya contohin dulu. Si ihdina spasi tidak ada, asyirato spasi al ya, tambahan awal, al mustaqima spasi al tambahan awal, gitu ya Pak. Syirato spasi, nah gitu. Mulai dari Bismillah, surat Al-Baqarah. Bismi nggak ada. Bismi spasi? Ya, bismi spasi. Bi ada itu bi. Oh iya, ada bi. Iya, bi. Ya. Ada mati depan. Bismi spasi bi itu tambahan awal. Allahi al tambahan awal. Kecuali Allah. Oh. Nama Allah itu ya nama, mau dari huruf apa aja boleh. Ustadz, bismi itu ada ya Bu Ustadz? Kan itu depannya ketemu huruf mati. Iya, boleh dituntasin dulu, satu ini. Nanti dijelasin. Lalu Ar-Rahmani tambahan awalnya alif lam. Alif lam ya. Spasi. Lalu Ar-Rahim tambahan awal alif lam. Begitu ya. Jadi bismi artinya apa bismi itu? Dengan nama. Dengan nama. Yang dimaksud dengannya huruf apa? Bi. Bi. Kalau nama bahasa Arabnya apa? Ismi. Ismi ya. Kenapa di situ alifnya nggak ada? Hilang. Bismi itu kan harusnya ada alif. Ya benar nggak? Ya. Ya. Menurut tulisan sebagian pendapat ahli bahasa Arab, kenapa nulis bismi itu depannya suka panjang ya, tinggi ya, benar nggak? Ya. Iya. Itu bukan tanpa alasan itu. Jadi itu teh alif yang dikedepankan, walaupun menyalahi kaidah sebenarnya, gitu ya. Itu. Kenapa kan Bima kan nggak mesti pakai harus tinggi ya? Coba aja lihat tulisan Bismillah itu tinggi banget itu. Aslinya apa? Aslinya itu bi dan ismi. Ya. Cuma kalau dalam bacaan tajwid ya, ada alif yang terjepit ya di antara dua huruf hidup, ya, maka alifnya itu tidak dibaca. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau diwaqaf, coba kalau disambung.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, dina kalau di wasol alifnya nggak dibaca. Kenapa? Karena alifnya terjepit di antara dua huruf. Nah, itu kaidahnya dalam tajwid. Nah, sama dengan bismi. Aslinya bismi itu ada harokatnya. Jadi aslinya bi itu tidak ketemu huruf mati aslinya. Dalam catatan ya. Aslinya itu bi, alif, sin, mi gitu ya. Nah, begitu. Jadi bismi itu bi-nya tambahan awal. Oke, baik begitu ya jawabannya. Purwaningsih, Ibu Purwaningsih ada? Ada Ustaz, tapi belum punya bukunya. Oh, pesan ke Ibu Dia. Halimah Bakri. Udah pesan Ustaz. Oh iya. Karena sayang kalau nggak ada bukunya. Bu yang Bu Nur Aini ada? Bu Nur Aini ada? Ada Ustadz. Ada. Tapi kan sama dengan Bu Purwati, saya belum punya bukunya. Oh, belum nggak apa-apa. Karena baru hari ini join ikut. Yang sebelumnya belum ikut. Oh gitu. Nggak apa-apa. Santai aja. Ini baru awal aja. Iya. Siapa tuh? Barera ada? Bu Wilsa ada? Bu Wilsa. Pak Haji Wiryawan ada? Pak Haji Wiryawan? Hadir, Pak Ustadz, hadir. Ya boleh. Dalikal kita bula raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika spasi tidak ada, Alkitabu spasi ada tambahan al ya. La tidak ada, roiba tidak spasi tidak ada, fihi spasi tidak ada, hudan spasi tidak ada. Lil muttaqin ada nggak? Ada. Ada ya? Ada. Mati, Pak. Iya. Sama dengan tadi kasusnya tadi. Oh iya. Ismi. Kejepit ya. Li al muttaqin aslinya begitu tuh. Li al. Makanya kenapa bahasa Arab itu ada huruf-huruf yang tidak nampak. Karena diantaranya seperti ini nih dalam kaidah penulisannya. Jadi itu uniknya bahasa Arab. Jadi ada huruf yang tidak nampak. Ada tapi tidak itu goib gitu, nggak ada. Dalam tulisannya ada, tapi kita yakini bahwa itu memang aslinya ada. Lil muttaqin. Nah, sama lil muttaqin itu dengan li al muttaqin aslinya begitu. Jadi ada berapa tempelan di depan? Ada dua ya? Dua. Ya, li dan al. Sama dalam bahasa Indonesia juga ada mempersatukan. Nah, mem dan per. Ya, lil muttaqin. Oke. Baik. Coba Pak Haji Wiryawan, punten. Tolong dihitung jumlah kata berdasarkan dua indikator. Satu, spasi, dua, tambahan awal. Ayat barusan. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ada berapa? Halo? Ada 10? Ada 10. Nah, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10. Nah, apa bedanya imbuhan awal dalam bahasa Indonesia dengan tambahan awal dalam bahasa Arab? Kalau bahasa Indonesia, dia tidak punya arti sendiri. Ya. Tapi kalau bahasa Arab, huruf yang ditempelkan di depan kata dasar itu punya arti. Makanya dihitung menjadi satu lafaz. Tujuannya itu sebenarnya. Tujuannya itu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Kan bi itu punya arti. Makanya dihitung menjadi satu lafaz. Bi dengan ismi nama gitu.
Dalikal kitabu, dalika itu satu. Alkitabu kan dua, alif lam dan kitab. Alif lam ada artinya nggak? Ada alif lam itu. Yaitu artinya apa? Banyak artinya, cuma diantaranya tersebut. Jadi dalika itu alkitabu, kitab al tersebut, nah, gitu. Kitab tersebut yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, makanya dihitung menjadi satu lafaz huruf yang ditempelkan di depan itu. Makanya kalau berdasarkan dua indikator, spasi dan huruf tempelan di depan, tambahan awal, maka ada dua indikator dihitung itu. Contoh, ayat sebelumnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ada berapa kata berdasarkan dua indikator yang harus diartikan? Dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa kata? dengan nama Allah. Dihitung aja tadi spasi dan tambahan awalnya ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. 7, iya 7. Yang 7 itu apa? 1 bi ya. 2 ismi. 3 Allah. 4 al. Alif lam. Alif lam. 5 Rahman. 6 al. 7 Rahim. Jadi ada 7. Bi ya lupa. Iya ada 7. Ada 7. Nah. Oke, Pak siapa lagi nih Pak? Ya Tesupi ada. Ya. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi ayat ketiga. Ketiga. Alladzi ini satu kata. Ya, yu'minuna. Yu'minuna satu spasi nggak ada. Bil ghaibi bi ya. Bi dan al. Bi dan al. Oh, ini ada dua berarti ya, bi dan al. Iya, bi dan al. Terus wa spasi ya. Wa yuqimuna. Tidak ada. As-sholata alif lam. Terus wa spasi mimma spasi rozaqnahum spasi yunfikuna spasi. Nggak ada Pak? Nggak ada. Hanya alif lam aja nih, alif lam bi alif lam. Nah, tolong TSP dihitung ada berapa kalau berdasarkan dua indikator? Malazina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta itu 1 ya? Iya, Wak 1. Ta. Solata. Solata A dan solata. Solata itu 1 apa 2? 2. Oh, 2 al ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, jadi gitu ya. 12. 12. Iya ya, Ustaz. Benar nggak? Iya. 12, betul. Jadi kalau berdasarkan dua indikator ada 12. Nah, indikatornya itu ada 8. Ya, indikatornya itu ada 8. Jadi nanti kita akan belajar dan memahami, oh ternyata ini ada huruf yang disembunyikan, tidak ditulis karena alasannya ini. Nah, dari indikator-indikator itu baru kita bisa mengetahui lafaz setiap ayat itu yang dimaksud mana. Nah, tujuannya itu sehingga kita tahu persis tidak ada satu lafaz bahkan huruf bahkan titik pun yang terlewat. Nah, tujuannya itu. Sekarang baru 2 indikator ya. Sudah mulai. Jadi kalau mau diterjemahkan ada berapa barusan? Berapa kata tuh? 12. Berapa? Yang mana ini? Yang barusan ayat 3. Sofi ayat 3. 12. Iya, 12. Ada 12 kata yang harus diartikan. Ya.
Kalau berdasarkan 2 indikator. Kalau berdasarkan indikator yang berikutnya ya tidak 12 ya, tidak 12. Bisa jadi lebih ya. Lebih, ya lebih. Ya, ini kan bertahap. Naik tangga baru tangga kedua. Tangganya ada 8. Nah, ya nggak apa-apa. Ada na, ada ta. Ya. Jangan. Ya, nanti bertahap saja naik tangganya gitu. Nah, karena sudah azan, saya syukur sekian. Yang belum punya buku silakan pesan ke Budia. Ya, tolong untuk WA-nya yang Iya. Sayang. Insya Allah infaknya diganti oleh Allah. Apalagi ini niatkan untuk belajar Al-Quran, luar biasa. Al-Quran tuh nggak ada harganya ya. Al-Quran tuh tidak ternilai maksudnya. Bukan nggak ada harganya. Tidak bisa dinilai dengan harga uang berapapun dunia dengan isinya. Jangankan semua Al-Quran 1 huruf pun tidak bisa ternilai. Ya. Ini hanya untuk ganti catatan. Terima kasih, mohon maaf segala lagi. Ada yang benar pasti dari Allah, yang salah pasti dari saya. Mudah-mudahan Allah memaafkan karena udah azan. Selamat menunaikan sholat zuhur. Sampai jumpa pekan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan. Ajak yang lainnya. Bagi yang belum ikut,